Sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari besar, hari mana kita bertakbir sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Akbar. Sejak tanggal 10 Zulhijjah maghrib kemarin hingga asar tanggal 13 Zulhijjah, seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi, di darat dan di lautan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, hari raya Idul Adha tidak bisa lepas dari seorang tokoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Al-Quran mengatakan ini adalah satu dari dua role model dari sekian syariat yang Allah turunkan kepada umat Islam. Ada beberapa syariat itu suri tauladan dari Ibrahim. Pertama tentu haji. Maka satu-satunya rukun Islam yang dari awal hingga akhir, dari hulu ke hilir harus ikhlas, hanya haji dia. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kata Nabi, pelajaran yang kedua dari haji, pelajaran keamanan, stabilitas. La fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang melaksanakan ibadah haji jangan melakukan kefasikan. Kurikulum Idul Adha adalah kurikulum kurban dari sekian syariat yang Allah turunkan. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Sehingga setiap hari Jumat kita disuruh oleh Allah membaca surat Al-Kahfi. Bahkan sebelum salam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Apa yang kita makan yang bukan menjadi hak kita, kalau kita ingin tahu, Allah konversikan seorang anak namanya Dajjal. Butuh pelajaran kejujuran, kebersihan lahir, kebersihan batin. Tingkat korupsi di Republik ini luar biasa. Karena itu para nabi ketika disuruh beramal soleh, pertama kali disuruh membersihkan isi perutnya. Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat amalus soleh. Wahai para nabi dan para rasul, bersihkan isi perut baru beramal soleh. Sebetulnya mana yang lebih kau cintai, aku atau Ismail? Allah itu amat pencemburu berat. Karena itu kalimatnya la ilaha illallah. Allah tidak boleh didoakan, tidak ada yang lain kecuali Allah dalam urusan penyembahan. Kita sering meminta tapi tidak pernah menyembah utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sembelihlah Ismail. Dijelaskan dalam As-Saffat 99 hingga ayat 110. Aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah, Ismail akan disembelih. Tiba-tiba dari atas langit, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ada suara yang memanggil-manggil, Ibrahim, Ibrahim. Ibrahim lantas melihat ke langit mencari sumber suara. Ternyata tidak ada. Tangannya bergerak atas izin Allah, maka tersembelihlah domba. Dainahu bidzabhin azim. Kaget Ibrahim. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim bukan hanya Ismail diselamatkan, Allah ganti dengan seekor domba. Ia cari ke kanan ke kiri, kemana Ismail kok menghilang? Maka ia pulang ke rumahnya. Ketika ia mau pulang ke rumahnya, ternyata Ismail yang tadinya akan disembelih bukan hanya Allah ganti dengan seekor domba, tapi Allah selamatkan Ismail. Ia sudah ada di halaman rumahnya. Saking senangnya Ismail selamat, sehat, segar bugar, keluar doa dari lisannya Ibrahim. Doanya tersebut diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayat. Dari Ismail maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ujian yang Allah berikan kepada bukan hanya Allah ganti Ismail dengan seekor domba, Allah lahirkan hadiah terbesar untuk semesta. Karena lihatlah akbarnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Islam tidak sekedar mengajarkan political will, tapi action will. Maka pengorbanan adalah tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ana a'da'atin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, khususnya para pahlawan yang berjuang hingga kami menikmati hadiah pengorbanan mereka yang luar biasa. Setiap sujud kami, setiap ibadah kami, sampaikan pahalanya kepada para guru kami, para ulama kami, para pahlawan kami. Jangan pernah kau timbang amal-amal kami, ya Allah. Karena kalau kau timbang, pasti banyak buruknya. Ya Allah, jangan pernah hisab, jangan pernah kau hitung amal-amal kami. Karena kalau kau hitung, pasti banyak buruknya, ya Allah. Karena itu lihatlah amal kami dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu, dengan maghfirah-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Farijal Ham, wa ya Kashifal Gham, wa ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Ya Allah, jadikan kami pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi yang tawadhu, ya Allah. Karena itu pastikan Indonesia yang berkah ini, ya Allah, berkah pula untuk anak cucu kami, ya Allah. Mereka menjadi pribadi-pribadi calon-calon pemimpin bangsa yang luar biasa. Rabbana atina